Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu sekalian, sekarang kita belajar tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui eh, pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi ibu-ibu sekalian, ketika bayi lahir, bayi perlu beradaptasi dengan kondisi yang berbeda dari sebelumnya di dalam kandungan, terutama terkait cara bernafas, cara mendapatkan makanan, cara merespon terhadap lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir sangat penting ibu-ibu. Mencegah yang ini yang kita bilang untuk mencegah dari terjadinya stunting. Baiklah ibu-ibu sekalian, di sini orang tua dan keluarga perlu mengetahui perawatan bayi yang tepat untuk mengoptimalkan kesejahteraan bayi baru lahir. Cara bernapas bayi yang baru lahir itu berbeda dari kandungan, terus melahirkan itu berbeda, sehingga tubuh bayi baru lahir perlu dijaga kehangatannya. Ya, contohnya salah satu untuk mensejahterakan bayi baru lahir yaitu langsung memberikannya selimut serta pelukan ibu yang erat untuk menghangatkan bayi tersebut. Nah, bayi baru lahir ini juga perlu yang namanya langsung dikasih IMD atau inisiasi menyusui dini. Ya ibu-ibu ya, inisiasi menyusui dini. Itu sangat penting ya untuk mencegah anak-anak bayi baru lahir dari stunting. Terus selanjutnya ibu-ibu, anak usia 0 sampai 6 bulan itu eh, harus diberikan ASI eksklusif ya. Jadi tidak diperkenankan untuk mencampur makanan lain selain ASI eksklusif. Karena apa? Karena pencernaan bayi itu belum normal, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak di usia 0 sampai 6 bulan itu jangan diberikan makanan selain ASI eksklusif ibunya. Eh, Selain itu ya, selain kesejahteraan bayi baru lahir yang harus diperhatikan juga yaitu kesejahteraan ibu menyusui. Kesejahteraan ibu menyusui yang harus dipenuhi oleh keluarga dan lingkungan adalah yang pertama memenuhi gizi ya dan kasih sayang cukup sehingga ibu bisa memberikan ASI eksklusif ya. ASI saja sampai 6 bulan ya, yang saya bilang tadi 0 sampai 6 bulan itu harus optimal ASI ya, supaya mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan ibu akan keunggulan ASI dibanding susu formula ya, dibanding susu formula ibu bapak sekalian. Jadi jangan biasanya pengaruh lingkungan itu sangat erat, tapi dukungan keluarga itu memang sangat mempengaruhi. Yang ketiga, meningkatkan potensi diri ibu untuk menyusui tanpa dihalangi oleh siapapun. Jadi ibu bapak sekalian, untuk penanganan atau menghindari dari apapun dukungan keluarga itu sangat penting. Karena apa? Biasanya ibu yang habis melahirkan itu mengalami stres berat sehingga ibu menyusui itu membutuhkan kesejahteraan juga supaya ASI yang dikeluarkan itu optimal untuk bayi. Siapa saja keluarga yang sangat mendukung ya dalam kesehatan ibu menyusui? Yang pertama adalah suami. Nah, suami sangat mendukung. Yang pertama, suami harus memperhatikan asupan gizi bagi istri yang menyusui, ibu-ibu ya. Jadi si suami memperhatikan asupan gizi untuk istri. Yang kedua, berbagi peran dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Misalnya ibu menyusui, sang ayah atau suami mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya. Yang ketiga, menciptakan kondisi, situasi dan suasana yang tentram, nyaman, penuh kasih sayang. Terus untuk upaya peningkatan kepercayaan diri ibu menyusui. Yang keempat, memberikan waktu bagi istri ya untuk beristirahat yang cukup, jangan sampai kelelahan. Yang lima, terlibat dalam pemberian ASI, misalnya dengan memberikan ASI, misalnya
ASI perahan kepada bayi dengan sendok ketika ibu sakit dan tidak mampu menyusui untuk menghindari bayi mengalami bingung puting ya. Artinya eh, ASI peras ya. Kalau disedot sang ayah memberikan ASI dengan cara disendok. Yang keenam, hadir menemani istri pada saat proses persalinan untuk memastikan terjadinya inisiasi menyusui. Tadi IMD ya ibu-ibu sekalian. Jadi mendampingi, suami mendampingi. Yang ketujuh, hadir menemani ibu melahir ibu saat menyusui bayi ya. Hadir, jadi ditemani diberikan belayan lah ya. Dan yang terakhir, memastikan pada saat proses persalinan ya, pihak tenaga kesehatan ataupun rumah sakit memfasilitasi proses IMD ya. Artinya bagaimanapun tenaga kesehatan harus kita lihat bahwa dari tenaga medis kesehatan memfasilitasi untuk proses IMD-nya. Selanjutnya yaitu suami siap antar jaga atau siaga dalam mengatasi kesulitan dalam menyusui. Artinya tetap membantu mengawasi seandainya istri mengalami kesulitan dalam merangkul bayi, memeluk bayi untuk menyusui. Nah, sang suamilah yang paling pertama menjadi suami siaga. Yang selanjutnya yaitu mengikuti penyuluhan atau membaca informasi mengenai perawatan bayi dan pemberian ASI. Nah, penyuluhan atau pembacaan informasi ini dapat di mana aja Bapak Ibu sekalian, misalnya di media sosial, internet, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu tidak mudah mempercayai informasi keliru atau mitos atau tradisi yang tidak mendukung ibu untuk menyusui. Contohnya gini, di saat ibu tidak mampu menyusui ya, informasi yang kita dapatkan diminumin air yang namanya air tajin ya, beras ya, air rebusan beras, terus dikasih susu formula untuk belajar itu tidak diperkenankan. Nah, itu harus diawasi oleh para suami. Jadi jangan sampai kita mempercayai mitos-mitos yang seperti itu, karena sesungguhnya ASI susu yang paling baik yaitu ASI, air susu ibu ya, dari 0 sampai 6 bulan. Itu harus jangan diberi tambahan makanan lain. Adapun dukungan keluarga, misalnya menyiapkan makanan bergizi untuk ibu menyusui, memberikan dukungan atau semangat untuk ibu menyusui, memberikan suasana yang gembira, tenang, nyaman, terus mengikuti ya penyuluhan tadi yang membaca informasi, tidak mudah mempercayai informasi hoax atau mitos yang beredar ya, terus tidak mudah terprovokasi dalam situasi apapun.